Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillahi bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al-huda wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa mardatihi wa qurbih wa qurbih wa thawabih. wa thawabih. Lihadrati Syekh Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala wa lil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wal akhwat fi din arsyadakumullah, insyaallah malam ini merupakan pertemuan pertama dalam kajian kitab yang disusun oleh Al-Alim Hadratus Syekh Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid darain, yang judul kitabnya adalah Adabul Alim wal Muta'allim. Adabul Alim wal muta'allim. Adab, ini kita sudah tahu artinya adalah adab ya, budi pekerti. Adab, budi pekerti. Adab atau budi pekerti. Al-alim, alim artinya guru. Artinya guru. Di sini maksudnya adalah guru. Adabul alim wal muta'allim, dan murid. Jadi dari judulnya saja kita sudah paham bahwa kitab ini berisi mengenai adab-adab baik bagi seorang guru maupun bagi murid-muridnya. Makanya di bawahnya ada tulisan di sini, fima, pada apa-apa yang wajib, yahtaju ilaihi, yang dibutuhkan kepadanya, al-muta'allim, yang dibutuhkan oleh seorang murid, fi ahwali ta'allumihi, dalam keadaan-keadaan belajarnya. Wa ma yatawaqqafu, dan apa-apa yang dibutuhkan alaihi, kepadanya, al-muallim, seorang guru, fi maqamati ta'limihi, dalam beberapa keadaan mengajarnya. Kitab ini disusun oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, salah seorang tokoh besar di negeri ini, pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga beliau merupakan salah satu pahlawan nasional dengan resolusi jihadnya. Dan kenapa alasan
kami memilih kitab ini, sebetulnya ada beberapa kitab yang bertema sama dengan kitab ini. Yang pertama biasanya yang populer di negeri kita adalah Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim. Ada yang pernah belajar Ta'limul Muta'alim? Dulu kami pernah mengajar Ta'limul Muta'alim di Bandung tahun 2014-2015. Itu yang belajarnya anak-anak ITB dan anak-anak kampus sekitarnya. Belajar Ta'limul Muta'alim, itu luar biasa itu. Anak kampus belajar Ta'limul Muta'alim. Begitu. Kemudian kenapa tidak memilih Ta'limul Muta'alim? Bukan karena isinya kurang bagus tentu saja, isinya sama-sama bagus. Hanya Ta'limul Muta'alim ini dari sisi beberapa pendapat, karena memang Ta'limul Muta'alim adalah kitab yang disusun oleh ulama Hanafi, sehingga agak kurang cocok diterapkan. Kenapa? Karena pendapat-pendapat fikihnya Hanafiyah, sehingga agak kurang cocok diamalkan di negeri kita. Jadi agak terlalu banyak catatannya nantinya. Menurut Hanafiyah seperti ini, tapi Syafi'iyah seperti ini yang biasa. Agak ada perbedaan, nanti orang-orang kadang-kadang bingung. Kok begitu di kitab? Oh, itu karena mereka Hanafiyah, karena beliau adalah Hanafiyah begitu. Kemudian juga ada kitab kedua yang juga mulai cukup banyak diajarkan di negeri ini berkaitan dengan adab guru dan murid, yaitu Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim ini kitab Syafi'iyah. Ini kitab Syafi'iyah. Tadinya mau membahas itu, mau mengajarkan atau mau memilih kitab tersebut. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Namun kami melihat ada beberapa poin yang belum dibahas secara detail di sana, atau ada beberapa poin yang justru melebar. Sempat bimbang mau memilih Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim atau kitab yang ketiga Adabul Alim wal Muta'alimnya Imam Nawawi, yang merupakan muqaddimahnya Al-Majmu', muqaddimah Al-Majmu'. Jadi tadinya milih tiga tuh. Apakah Ta'limul Muta'alim, atau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, atau Adabul Alim wal Muta'alim. Sampai akhirnya justru pilihan jatuh kepada Adabul Alim wal Muta'alim. Ini sebenarnya kitab ini sempat diajarkan beberapa bab saja dulu waktu kami tidak di sini tahun 2019 kalau nggak salah, atau 2018. Cuma qadarullah ada perubahan kurikulum di tempat kami mengajar, sehingga baru beberapa pertemuan, kalau nggak salah baru 2 pertemuan, tiba-tiba nggak dilanjutkan. Begitu. Terus kenapa pilihannya jatuh ke kitab ini? Nah, ini yang menarik. Kenapa tidak ke Tadhkiratus Sami' atau ke Adabul Alim Muta'alimnya Imam Nawawi? Ternyata setelah kami kaji, ditelaah dan menerima beberapa masukan dari para asatidzah, dari para kiai, ternyata kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini yang pertama sangat mirip dengan Adabul Alim wal Muta'alimnya Imam Nawawi. Yang pertama. Yang kedua, juga di dalamnya sudah ada intisari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Dan yang ketiga, nuansa keindonesiaannya dapat. Sehingga beberapa fatwanya itu akan sangat membumi, akan sangat terasa begitu bagi kita. Kenapa? Karena memang penulisnya orang Indonesia, ya walaupun beda zaman ya, beliau hidup di zaman kemerdekaan, perang kemerdekaan. Tapi insya Allah lebih relevan dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Walaupun di sini nanti ada beberapa catatan, terutama beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian sifatnya umum. Begitu, seperti misalnya nanti beliau ada pembahasan mengenai adab-adab murid itu, jangan banyak makan ini, jangan banyak makan itu. Nah, itu ada beberapa poin yang mesti ditinjau ulang sebetulnya, karena bisa jadi keterbatasan penelitian pada saat itu. Begitu ya. Baik. Dan di kitab yang antum pegang, baik PDF-nya ataupun bagi yang sudah dibagikan di peserta ya, yang warna biru. Bukan yang Ezra pegang, bukan. Yang Kak Salwa pegang itu, yang Kak Salwa sama-sama yang di ini ya, sama-sama yang di layar ya. Iya, cuma ini bedanya warnanya hitam karena PDF-nya asalnya biru kemudian dibuat jadi hitam putih.
Nah di situ sebetulnya ada mengenai penulisnya, ta'riful mu'allif, ta'rif bil mu'allif, biografi penulis. Cuma kayaknya tulisannya agak sulit dibaca, ya, karena fontnya kurang enak ini. Fontnya kurang enak, begitu. Akhirnya saya putuskan untuk menulis saja dengan bahasa Indonesia, begitu. Dengan bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya lebih jelas, ya. Walaupun mungkin di sini kayaknya agak kurang gede ya. Coba saya balik. Kalau saya balik ini enggak. Lebih gede enggak? Oh, tapi di itunya enggak pas. Oh, enggak pas. Di ininya enggak pas, di zoomnya enggak pas. Enggak, gini aja. Enggak apa-apa, saya bacakan aja ya. Sebelum kita masuk ke kitab, tentu saja bagi kita sebagai sebuah adab, apalagi kitabnya kitab adab, maka tidak beradab kalau kita nggak kenalan dengan penyusunnya walaupun beliau adalah seorang tokoh. Karena kadang ada sebagian orang yang belum terlalu mengenal siapa sebetulnya beliau. Ya, siapa sebetulnya tokoh yang menulis kitab ini. Baik, beliau adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Namanya Hashim. Namanya Hashim. Asy'ari itu nama siapa? Nama ayah beliau. Jadi nama keluarga Hashim Asy'ari menarik. Anak beliau kan Wahid Hashim. Jadi Wahid Hashim. Anaknya lagi Abdurrahman Wahid. Begitu. Jadi namanya itu selalu di belakangnya nama ayahnya. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang ulama besar, ya. Pahlawan nasional dan pendiri Nahdlatul Ulama, NU, organisasi Nahdlatul Ulama, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu organisasi besar di negeri ini. Saya tidak mengatakan satu-satunya, tapi salah satu. Wabil khusus di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, besarnya di Jawa Tengah Jawa Timur karena memang beliau pusat pergerakan dakwahnya di sana. Kalau di wilayah Sumatera sepertinya enggak terlalu besar NU. Wilayah Sumatera itu yang besar Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, UAS, Perti beliau. Kemudian kalau nggak tahu Perti antum, gimana orang Jambi nggak tahu Perti? Perti. Tapi wallahu alam ya, kalau sebesar apa, sama-sama asu aja, sama-sama Ahlus Sunnah. Bahkan dari sisi tasawufnya sama Al-Ghazali, ya mirip NU lah, cuma NU versi Sumatera, Perti. Kalau di Lombok juga lebih besar NW daripada NU, Nahdlatul Watan. Itu NU versi Lombok, walaupun NU ada juga di Lombok, tapi nggak sebesar NW. Yang saya belum tahu itu wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Bismillah. Saya belum tahu di wilayah Kalimantan dan Sulawesi itu yang besar apa organisasinya. Jawa Barat apa? Kalau Jawa Barat campur aduk. Ada semua organisasi. Dari yang paling lurus sampai yang paling sesat berada di Jawa Barat. Jawa Barat, Banten, ya dari yang paling lurus sampai paling sesat ada Jawa Barat. Di Jawa Barat itu kalau di daerah-daerah istilahnya ya, daerah-daerah yang bukan perkotaan, dua yang besar, NU dan Persis. NU dan Persis yang besar. Di Bandung kota itu Persis. Bandung kota itu Persis, termasuk Garut. Kemudian Garut terutama ya, Garut sama kota Bandung itu besar Persis. Ya NU sama Persis itu inilah hampir seimbang kekuatannya kalau di kota Bandung ya. Begitu. Kemudian kalau di Jogja, Muhammadiyah, mana pusatnya di sana dulu. Nah ini yang menarik antara NU dengan Muhammadiyah. NU terkenal dengan turothnya, NU terkenal dengan kajian kitabnya, ahli-ahli kitab. NU itu ahli-ahli kitab. Sedangkan Muhammadiyah terkenal dengan pergerakan sosialnya. Dari NU lahir ribuan kitab, dari Muhammadiyah lahir ribuan rumah sakit dan sekolah. Maka jangan sampai kemudian perbedaan ini membuat kita bermusuhan. Ya. Saya lahir dan besar dari keluarga NU. Lahir dan besar dari keluarga NU, ibu saya juga pesantren di pesantren NU di Cirebon, Caringin. Ayah saya juga sama, pesantren di pesantren NU di Tambun, Yaping.
Saya juga dari kecil dididik dengan didikan NU. Ya. Keluarga besar semuanya NU. Waktu NU bikin partai PKB, semua sekampung PKB itu. Dulu sebelum PKB pecah ya. Dulu waktu PKB baru berdiri itu sama Gus Dur itu. Lalu kemudian ketika SMA saya mulai berkenalan dengan atau bersentuhan dengan beberapa teman yang berbeda. Ada teman kosan yang Muhammadiyah, ada teman kosan yang Persis. Ternyata dari situ justru ketika kami bisa bertoleransi itu lebih indah. Sampai sekarang masih akrab sama beberapa teman tersebut. Bahkan yang Muhammadiyah ini sampai sekarang masih akrab. Kalau ketemu pasti ngobrol banyak kita. Ya, begitu. Kemudian ketika kuliah apalagi makin banyak, ternyata Islam itu enggak cuma NU Muhammadiyah gitu ya. Makin banyak, subhanallah. Justru khazanah itu membuat saya paham bahwa ternyata seterang-terangnya matahari ada bagian-bagian yang ternyata tidak bisa tersentuh oleh cahayanya. Seterang-terangnya matahari ada bagian-bagian yang tidak bisa disentuh oleh cahayanya dan ternyata hanya bisa diterangi oleh sebatang lilin. Misalnya, ada bagian-bagian di atas muka bumi ini yang ternyata gelap dan tidak bisa diterangi kecuali oleh sebatang lilin. Artinya apa? Artinya kita semua punya peran dalam membangun peradaban Islam. Kekeliruan sebagian orang adalah mudah menyalahkan. Sebetulnya kalau dalam konteks ilmiah menganggap saya paling benar nggak masalah. Bahkan harus. Kalau misalnya kita amalan saya benar nggak ya? Jangan begitu. Harus yakin amalan kita yang paling benar. Akan tetapi bersama dengan itu jangan sampai ada perselisihan menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, kekeliruan sebagian orang, terutama orang-orang awamnya ya, mau NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi yang awamnya sama. Yang awamnya itu sering sekali, gemar sekali menyalahkan orang lain. Saya waktu sebelum nikah tahun 2010 ketika di kuliah di Al-Imarat, saya tinggal di masjid jadi marbot. Masjidnya masjid Persis. Saya adzan subuh. As-salatu khairum minan naum, di Persis enggak ada tathwib. Persis enggak ada tathwib. Dimarahin saya. Maka as-salatu khairum minan naum. Tama masjid itu katanya. Kalau kata orang Sunda, itu masjid sebelah, di sini mah enggak ada. Kayak kakek, bapak, baru tahu saya. Saya tadinya ini pakai as-salatu khairum minan naum atau enggak gitu ya. Sempat ragu gitu. Pakai aja lah as-salatu khairum minan naum. Ternyata Persis enggak ternyata. Baru tahu saya. Ya. Di Persis enggak. Kemudian ya sebagian orang awam di Persis itu aneh ketika misalnya kami pakai celana atau sarung itu di atas mata kaki. Padahal ini sunnah dalam mazhab Syafi'i sunnah. Itu sampai dimarah-marahin sama Ustadz Persis waktu itu. Ya ustadz-ustadz, inilah ustadz-ustadz yang diustadkan lebih tepatnya. Ya sempat rame. Ya, terus mau diapain? Mau ditambal kata saya gitu kan. Ya, udah debat lama itu subhanallah. Ya itu diantara kekeliruan kita sekarang ya. Sama-sama gemar menyalahkan orang lain padahal seperti yang tadi saya bilang bahwa matahari seterang apapun matahari ada bagian-bagian yang ternyata hanya bisa diterangi oleh lilin. Oleh karena itu ketika misalnya kita sekarang belajar kitabnya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bukan menihilkan perjuangan organisasi Islam yang lain. Bukan menihilkan Persis dengan Muhammad Nathirnya, bukan menihilkan Muhammadiyah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlannya dan lain sebagainya. Intinya setiap afiliasi, setiap organisasi, komunitas itu punya peran yang sama-sama kita dukung kalau semua itu baik dan sama-sama kita tentang kalau itu keburukan. Begitu. Misalnya di kalangan mohon maaf ya, teman-teman NU kadang-kadang ada yang berlebihan dalam sholawatan. Ini kan sudah dilarang juga oleh para habaib kita, oleh para kiai kita. Jangan berlebihan dalam sholawatan sampai joget-joget, apalagi ikhtilat, ikhwan akhwat, casingnya sholawatan padahal niatnya pacaran gitu kan. Itu kan nggak sedikit yang seperti ini. Kita tentang yang begini, kita tentang yang seperti ini. Misalnya begitu. Walaupun misalnya keluarga kita dari NU misalnya begitu, tetap harus konsekuen, harus nggak ada sinyal sih. Tetap harus berusaha untuk memegang teguh kebenaran, begitu. Bukan afiliasinya yang kita lihat, tapi apakah sejalan dengan pendapat para ulama atau tidak.
Kenapa tiba-tiba hilang? Butuh ini enggak? Butuh antum ya? Butuh ya. Coba itunya. Afwan, ada kendala teknis. Tiba-tiba hilang. Coba ditukar ke yang satu. Baik, begitu. Kita lanjutkan dulu profilnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur. Gak ada juga. Pakai itu, ada nggak yang antum? Atau di atas tapi ya? Gak apa-apa. Tapi siapa tahu bisa. Afan ya. Pada 14 Februari 1871, beliau dikenal sebagai tokoh yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pahlawan beliau. Dan mendirikan pesantren Tebu Ireng yang menjadi pusat penyebaran agama Islam dan pendidikan di Indonesia. Riwayat keluarga dan pendidikannya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Ayahnya Kiai Asy'ari adalah pemimpin pesantren keras, sedangkan kakeknya Kiai Utsman adalah pendiri pesantren Gedang. Sejak kecil beliau sudah akrab dengan lingkungan pesantren dan belajar agama dari ayahnya. Jadi beliau ini belajar sama ayahnya terus sampai usia 15 tahun. Ketika usia 15 tahun, maka beliau pun nyari ilmu di tempat yang lain. 15 tahun baru nyari ilmu di tempat yang lain. Di mana maka beliau berkelana seperti pesantren di Wonokoyo di Probolinggo, kemudian Kelangitan di Tuban, Tenggilis di Surabaya ketemu Kiai Yakub ya. Di Kademangan di Bangkalan ini ketemu Kiai siapa di Bangkalan? Khalil, Kiai Khalil Bangkalan. Tuh, ketemu di sana, beliau belajar banyak dengan Kiai Khalil Bangkalan. Ada enggak? Oh, berarti kabelnya bermasalah. Loh, hilang lagi. Nah, kabelnya bermasalah berarti. Wallahu alam kenapa? Ya. Ketika beliau selesai belajar pada Kiai Yakub, kemudian Kiai Khalil Bangkalan, maka atas nasihat Kiai Yakub, Kiai Hasyim akhirnya meninggalkan tanah air. Oh, enggak cukup. Nah, ini adab penuntut ilmu nih. Jadi adab penuntut ilmu itu adalah kita habiskan dulu para kiai yang ada di dalam negeri sebelum keluar. Maka beliau usia 15 tahun sampai sekitar usia 20-an itu di negeri ini. Sampai sekitar 18 atau 19 atau 20 lah. Baru setelah itu pergi ke Mekah dan Madinah. Berguru kepada Syekh Ahmad Amin Al-Attar, kemudian Sayyid Sultan Ibn Hashim, Sayyid Ahmad Ibn Hasan Al-Attas, Syekh Sa'id Al-Yamani, kemudian Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saqaf, Syekh Abbas Maliki, Sayyid Abdullah Zawawi, kemudian Syekh Salih Bafadl, Syekh Sultan Hasim Dagastan, Syekh Su'aib Ibn Abdurrahman, kemudian siapa lagi? Syekh Ibrahim Arab, Syekh Rahmatullah, Sayyid Alwi As-Saqaf, Sayyid Abu Bakar, Syato Ad-Dimyati. Siapa penulis apa? Abu Bakar Syato Ad-Dimyati? I'anatul Talibin. Kemudian selain itu mana di sini? Kemudian juga mana? Said Hussein Al-Habsyi yang saat itu menjadi mufti di Mekah. Hilang lagi. Iya, hilang nyala. Kemudian beliau juga menimbu ilmu pengetahuan dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ketika waktu itu sedang mengajar di sana di Mekah. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, Bantani, apaan ya? Typo. Dan Syekh Mahmud At-Tarmasi, Masya Allah ini alim luar biasa nih. Jadi kita lebih kenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada yang lebih alim dari beliau. Siapa? Syekh Mahmud Tarmasi. Syekh Mahmud Tarmasi ini lebih alim daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan Syekh Mahfud ini juga selain alim dalam fiqih, alim dalam hadis dan alim dalam qiraat.
Kitab-kitab beliau termasuk kitab-kitab rujukan yang sangat penting. Misalnya kalau antum belajar Muqaddimah Hadramiyah, itu ada catatan kaki atau hasyiah yang dibuat oleh Hasyiah Tarmasi. Oh, itu hasyiah yang luar biasa. Salah satu hasyiah terbaik kalau bukan satu-satunya. Demikian pula Syarah Thaibatun Nashr. Syarah Thaibatun Nashr Ibnul Jazari, beliau punya Syarah Tarmasi. Ini saya baru tadi kayaknya ya, baru tadi lewat di grup WA. Dari grup WA Asrun Sumus itu. Ada yang jual, cuma tinggal 1 stok lagi. Masya Allah kalau punya uang saya beli itu. 5 jilid kalau nggak salah ya, 5 jilid. Syekh Mahfudz Tarmasi. Syarah untuk kitab Thayyibatun Nashr. Masya Allah. Ini jarang nih. Ya, mukri sekaligus ahli hadis dan ahli fiqih. Jarang. Itu beliau, Syekh Mahfudz Tarmasi. Dan kenapa kemudian orang Indonesia lebih kenal Syekh Al-Bantani? Karena Syekh Al-Bantani itu banyak nulis kitab, itu bedanya. Dan kitabnya kitab-kitab yang sederhana buat orang-orang awam. Sedangkan Syekh Mahfudz nggak ada kitab-kitab, ada kitab-kitab kecil tapi lebih banyak kitab-kitab yang lebar-lebar, gede-gede. Begitu. Jadi beliau banyak nulisnya kitab-kitab rujukan. Hasyiah Tarmasi itu yang paling fenomenal dan juga Syarah Thaibatun Nashr, Masya Allah. Dan kemudian Kiai Hasyim Asy'ari setelah belajar di Mekah juga beliau ngajar di Masjidil Haram. Ini salah satu kelebihan ulama-ulama Indonesia pada saat itu. Banyak yang ngajar di Mekah. Syekh Al-Bantani, kemudian banyak juga yang diminta untuk ngajar di Solatiyah, Madrasah Solatiyah Mekah. Itu luar biasa, ya. Dan kemudian banyak ulama yang belajar kepada beliau. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Syekh Sa'adullah Al-Maimani, mufti di Bombay. Kemudian Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi, ini ahli hadis. Gurunya Syekh Umar Hamdan itu gurunya siapa? Syekh Yasin Fadani. Gurunya Syekh Yasin Fadani. Syekh Umar Hamdan Mahrasi. Beliau adalah gurunya Syekh Yasin Fadani. Jadi sanad kepada Kiai Haji Asy'ari itu lewat Syekh Yasin Fadani. Sanadnya lewat Syekh Yasin Fadani. Kami alhamdulillah banyak dapat ijazah dan sanad dari murid-murid Syekh Yasin Fadani. Kalau yang Indonesia misalnya dari Kiai Tontowi, Garut, kemudian dari Mbah Maimun, itu dari ijazah juga, itu murid-murid beliau yang di Indonesia. Begitu. Kemudian juga beliau yang belajar kepada beliau As-Syihan Ahmad Abdullah Suriyah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Asnawi, Kiai Dahlan Kudus, Haji Bisri, Haji Saleh dan lain sebagainya. Itu adalah murid-murid beliau yang semuanya kiai, ya, rata-rata jadi kiai. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian peran dan perjuangan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899 yang kemudian menjadi salah satu pesantren terbesar di Indonesia sampai sekarang. Pada tahun 1926 beliau mendirikan Nahdlatul Ulama 1926, sebuah organisasi massa yang bertujuan untuk menjaga ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memperjuangkan kemaslahatan umat. Ada kisah yang menarik sebetulnya kenapa NU berdiri. Jadi pada saat itu ketika beliau pulang dari Mekah, kemudian melihat dari sisi amalan kaum muslim Indonesia, ada yang menyimpang ke sana, ada yang menyimpang ke sini, ada yang menurut beliau ini kurang tepat dari sisi modernisasi. Karena pada saat itu ada juga gerakan anti madhab. Gerakan anti madhab. Pada saat itu ada gerakan anti madhab yang kemudian beliau merasa terpanggil untuk mengembalikan umat kepada 4 madhab. Begitu. Makanya pada saat itu NU berdiri, dan NU itu secara undang-undang dasar, secara ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu bukan sebagai organisasi Syafi'iyah, bukan. NU itu bukan organisasi Syafi'iyah, tapi organisasi yang rujukannya adalah 4 madhab. Begitu. Cuma kenapa hasil muktamar NU kebanyakan Syafi'iyah? Ini pengakuan dari para pembesar NU, karena pada saat itu kitab-kitab yang tersedia, kitab-kitab Syafi'iyah. Artinya begini, kalau misalnya hari ini kok ada pendapat NU yang enggak sama dengan pendapat Syafi'iyah, ya memang dari awal juga bukan Syafi'iyah.
Makanya kalau misalnya teman-teman, mohon maaf ya, sebagian teman-teman Salafi itu kan suka ngeritik NU. Wah, ente katanya Syafi'iyah tapi nggak ikut Imam Syafi'i. Pertanyaannya, kata siapa Imam Syafi'iyah? Sejak awal itu NU itu 4 madhab, bukan Syafi'iyah. Kenapa kok kentalnya Syafi'iyah? Karena kiai-kiainya belajar Syafi'iyah. Yang belajar secara runutnya. Kitab-kitab yang tersedianya kitab-kitab Syafi'iyah. Tapi sekarang ketika kitab-kitab makin banyak, makanya banyak pendapat-pendapat NU yang sering keluar madhab. Dan itu nggak masalah. Termasuk ini juga nih, buat yang baru belajar madhab Syafi'i, jangan mengira bahwa kita ini nggak boleh ngambil pendapat di luar madhab. Ini juga keliru. Yang namanya tarjih itu keniscayaan dalam amal. Tarjih, memilih pendapat yang paling kuat itu keniscayaan. Cuma yang jadi masalah adalah siapa yang mentarjihnya. Bukan berarti setiap orang bebas mentarjih. Itu rusak kalau kayak gitu, ya. Tapi kita berikan hak para ulama untuk mentarjih. Misal dalam bab apa? Dalam bab muamalah. Oh, NU enggak pakai mazhab Syafi'i. Berat kalau pakai mazhab Syafi'i. Maka difatwakan yang lebih maslahat. Apa misalnya? Fatwanya ternyata ikut Hanafi. Termasuk beberapa muktamar NU, hasil muktamar NU yang kemudian memilih misalnya dalam masalah aurat. Kenapa kok enggak yang pakai niqab? Padahal justru pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i itu mesti menutup wajah. Sampai-sampai Imam As-Suyuti menggambarkan mata aja kalau bisa ditutup, kayak saudara kita di Tarim di Yaman. Begitu. Terus ngelihatnya gimana ya? Kalau zaman dulu ya lihat kalau butuh lihat. Dah. Begitu. Kenapa kemudian NU malah memberi fatwa justru membolehkan misalnya ibu-ibu terlihat kakinya sedikit, enggak mewajibkan cadar. Karena kalau misalnya diwajibkan, itu enggak maslahat buat umat. Kenapa? Karena umat Islam di Indonesia sehari-harinya ibu-ibu itu ke sawah, ke ladang. Jadi di pasar segala macam. Oh, enggak bisa. Difatwakan seperti itu enggak bisa. Berat. Malah ibu-ibu ke sawah pakai niqab. Makanya di fatwa yang diberikan fatwa yang ringan. Ya udah enggak apa-apa, kakinya kelihatan dikit. Ya udah nggak apa-apa, wajahnya terlihat karena ada pendapat yang membolehkan. Begitu. Jadi memilih pendapat yang lebih maslahat dan ringan untuk diamalkan umat, dan itu tidak masalah. Bahkan ulama memang harus seperti itu. Dan itulah tujuan dan itulah kelebihan atau hikmah kenapa kemudian para ulama yang mengatakan perbedaan umatku adalah rahmat. Tujuannya agar umat bisa mengamalkan yang mudah. Karena tidak setiap pendapat dalam mazhab itu mudah. Ada yang berat, ada yang mudah. Yang nggak boleh, pilih yang mudah semuanya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Kita pilihin. Kita pilih. Kita mazhab Syafi'i yang mudahnya. Nggak boleh, itu rusak nanti. Baik ya, begitu. Jadi NU itu bukan satu mazhab, tapi sebetulnya 4 mazhab. Hanya memang secara pendidikan, pembelajaran, manhajinya mengikuti madhab Syafi'i. Kenapa kalau memang NU 4 madhab belajarnya nggak langsung 4 madhab? Kenapa di pesantren-pesantren NU kok mulainya dari Syafi'iyah? Dari Safinah, Takrib. Kenapa pertanyaannya? Ya, jangankan 4 madhab, 1 madhab aja nggak kelar-kelar. Belajar itu nggak bisa langsung 4 madhab. Kalau kita ingin belajar fiqih, maka metode manhaji yang benar adalah menelusuri per madhab. Kita kokoh dulu dalam satu madhab, baru setelah itu masuk namanya ke madhab perbandingan muqaran. Itu cara belajar fikih. Jadi di Saudi sama, cara belajar fikih di Saudi apa? Hambali. Dari awal itu Hambali. Kenapa? Karena memang di sana Hambali. Begitu. Makanya kalau kita kuliah fikih di Al-Azhar itu milih. Mau ngambil madhab apa? Syafi'i, Hanafi, Hambali, atau Maliki. Milih. Kenapa? Karena belajar itu untuk tingkat dasar nggak bisa langsung 4 madhab. Itu namanya fikih muqaran, tingkat tinggi. Begitu. Kalau orang yang nggak belajar madhab langsung ke hadis, nalar fikihnya kurang kuat. Nanti akan banyak fatwa-fatwa yang aneh. Itu bisa terbukti. Bukti apa ya sekarang? Banyak orang yang nggak belajar fikih madhab langsung ke hadis untuk belajar fikih. Salah. Belajar fikih itu bukan lewat hadis. Belajar fikih itu lewat kitab-kitab fikih. Begitu.
Kalau hadis itu adalah dalil, ya, sandaran. Tapi bukan untuk dipelajari sebagai nalar fikih. Itu nggak dapat nalar fikihnya nanti. Jadi kalau kita ingin belajar fikih, silahkan belajar satu madhab dulu. Kalau sudah kokoh, baru kemudian ambil fikih perbandingan. Begitu. Itu manhaj yang sudah bertahun-tahun, ya, ribuan tahun bahkan. Sudah 1000 tahun seperti itu dari zaman dulu. Baik. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang gigih melawan penjajahan baik Belanda maupun Jepang. Sudah pasti pada masa pendudukan Jepang beliau menolak untuk melakukan penghormatan ke arah Tokyo atau ke arah matahari terbit. Jadi waktu itu kaum muslimin Indonesia suruh saikere, ya, menghormati matahari. Hasyim Asy'ari menolak, ya. Musyrik lah. Begitu. Yang merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Sampai akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 45 yang mengajak umat Islam untuk berjihad melawan penjajah. Maka jadi orang NU jangan anti jihad. Harus semangat jihad. Malu sama resolusi jihad. Malu sama resolusi jihad. Kalau ada teman-teman NU misalnya anti jihad, malu. Ente NU enggak bela Palestina, malu sama resolusi jihad. Malu sama resolusi jihad, masa NU enggak bela Palestina? Malu lah. Begitu ya. Jadi sebagai warga NU harus mendukung jihad fisabilillah. Dukung Palestina, dukung negara-negara kaum muslimin yang masih terjajah, dukung kaum muslimin yang terjajah. Itulah NU sejati. Begitu. Warisan beliau, maka beliau wafat pada tanggal 25 Juli 47 dimakamkan di kompleks pesantren Tebu Ireng. Beliau meninggalkan warisan berupa ajaran Islam yang moderat, maksudnya enggak ekstrim, ya, enggak hulu. Kemudian semangat perjuangan dan organisasi NU yang terus berkembang. Namanya diabadikan sebagai nama jalan, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat lainnya sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa beliau. Karya tulis, diantara yang pertama Muqaddimah Qudran Asasi. Ini adalah ADART-nya NU dan muqaddimahnya ditulis oleh beliau. Kemudian ada Bul Alim Mutalim yang kita pelajari insyaallah dalam kesempatan kali ini. Kemudian ada Risalah Fit Ta'qid Al-Akhdh bil Mahdhab, risalah bahwa ta'qid itu penekanan harusnya kita bermadhab atau mengambil pendapat dari ulama madhab. At-Tibyan fi Nahyi Al-Muqatta'ah, kemudian Arba'in Hadisan Tata'alaq bima badi Jami'atul Ulama, kemudian Nurul Mubin fi Mahabbasidil Mursalin. Kemudian yang 7, ini penting, yang 7 nih. Saya harap yang 7 ini antum kaji. Ya, At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Ini adalah peringatan-peringatan yang wajib dipelajari bagi siapa saja yang yasna itu artinya adalah mengadakan peringatan maulid tapi kok ada kemungkaran di dalamnya. Apa saja bentuk kemungkarannya silahkan dikaji kitab tersebut. Lalu antum kemudian nilai maulid hari ini itu mungkar atau tidak. Maka beliau sudah menyusun batasannya. Mana peringatan maulid yang boleh, mana peringatan maulid yang mungkar yang harus dilarang dicegah. Begitu. Maka silakan dikaji kitab tersebut. Tanbihatul Wajibat liman yasna al-maulid bil munkarat, dan juga lain. Ada Risalah Sunnah wal Jamaah, Mawaid dan lain sebagainya, kurang lebih ada 21, dan seingat saya sebagian kitabnya itu sudah dikumpulkan dalam satu kitab. Jadi nanti antum kalau misalnya nyari di Shopee atau di Tokopedia, risalah atau kumpulan tulisan Hasyim Asy'ari, kitab-kitab. Jadi kitab beliau yang banyak dikumpulin dalam satu kitab yang tebal. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Ini kurang lebih pengenalan kita terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Nahdlatul Ulama secara umum. Ada yang ingin didiskusikan? Dipersilakan sebelum kita maju ke kitabnya. Ya, di antara adab mempelajari kitab itu ya kita kenalan dulu dengan penulisnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kitab ini berbicara tentang apa? Sebagaimana judulnya bahwa kitab ini berbicara mengenai adab-adab guru dan murid. Baik itu ketika belajar mengajar ilmu agama maupun belajar mengajar di tempat umum, sama saja. Beliau mengawali kitab ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada yang masih ingat mengapa dianjurkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum menulis atau dalam menulis kitab? Ada 2 alasannya minimal. Kesalwa apa saja yang pertama?
Gimana Kak? Ada masih ingat? Yang pertama apa alasannya? Kenapa dianjurkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saat nulis kitab? Yang pertama, Qudwah terhadap berqudwah Al-Quran. terhadap Al-Quran. Ahsant, qudwah terhadap Al-Quran. Iqtidaan li kitabillah. Yang kedua, Agar dalam tidak rangka terputus. mengamalkan hadis. Dalam rangka mengamalkan hadis. Ahsan, Masya Allah, Hadis. barakallahu fikum Ustazah. Mengamalkan hadis yang bunyinya apa? Ada yang hafal? Ja, hafal enggak? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au abtar au ajdham. Minimal 2. Maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disunahkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ibtida. Ibtida apa namanya? Ibtida idhafi. Ahsan, Masya Allah. Ini ibtida idhafi. Ini ibtida hakiki. Ya, baik. Dan hukum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sunnah hukum asalnya, namun bisa wajib seperti misalnya dalam Al-Fatihah, bisa haram kalau mau melakukan perbuatan yang haram. Dan dianjurkan setelah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin adalah mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disampaikan salatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammad asyraful mursalin. Sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Makanya disebutkan semoga salawat dari Allah dan juga salam keselamatan dari Allah tetap tercurah limpahkan pada Sayyidina, pemimpin kita. Sayyidina itu pemimpin kita, Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam asyrafil mursalin. Asyrafil mursalin. Asyraf itu apa? Asyraf itu paling mulia. Asyraf itu paling mulia. Asyrafil mursalin ya, adalah nabi atau rasul yang paling mulia di antara para rasul. Makanya para ulama mengatakan nabi dan rasul yang wajib diketahui ada 25. Di antara yang 25 itu ada 5 yang lebih khusus, yang spesial, dan 5 itu ada 1 yang spesial, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nabi dan rasul ada berapa jumlahnya? 124.000. 124.000. Itu nabi dan rasul. Kalau yang menjadi rasul saja di antara mereka itu kan nabi dan rasul. Yang rasul itu berapa? Kan ada nabi, ada rasul. Nabi lebih banyak daripada rasul. Yang rasul 313 atau 315. 313 atau 315. Yang wajib diketahui 25. Kenapa yang 25 wajib diketahui? Karena disebutkan dalam Al-Quran secara sharih bahwa mereka adalah rasul. Begitu ya, Allahu a'lam bishawab. Asyrafil mursalin adalah utusan yang paling mulia, rasul yang paling mulia, wa khatamin nabiyyin atau wa khatimin nabiyyin. Boleh dibaca khatam, boleh dibaca khatim. Wa khatamin nabiyyin apa artinya? Penutup para nabi. Artinya tidak ada nabi setelah beliau. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Maka klaim pengakuan orang-orang Ahmadiyah tertolak. Oleh karena itu siapa yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad kafir, bukan Islam. Siapa yang mengatakan meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad maka dia bukan Islam. Makanya sebetulnya ketika misalnya hari ini banyak orang-orang Ahmadiyah yang enggak mau terganggu, sederhana kalau mereka enggak mau terganggu, jangan pakai nama Islam. Agama Ahmadiyah namanya. Kita enggak akan ganggu mereka. Kenapa kemudian banyak orang-orang Ahmadiyah yang tempat ibadahnya ditutup, acara-acaranya ditutup? Karena mereka pakai nama Islam. Itu masalahnya. Dan Islam sudah ada batasan. Apa batasannya? Nabi terakhirnya Nabi Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin. Dan juga semoga salawat dan salam ini tercurah limpahkan kepada keluarganya. Alihi, keluarganya. Ahlul bait Nabi. Siapa ahlul bait Nabi? Dalam makna khusus, siapa dalam makna khusus? Dalam makna khusus, orang yang tidak boleh menerima zakat atau sedekah. Siapa mereka? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ahsan. Wa ashabihi tahirin, dan juga para sahabatnya yang suci.
Siapa itu sahabat? Aja masih ingat apa arti sahabat Nabi? Orang yang pernah bertemu dengan Nabi walaupun sekali dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Seluruh sahabat adil. Seluruh sahabat adil. Artinya apa? Enggak ada sahabat yang munafik. Kalau munafik enggak disebut sahabat namanya. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu bukan sahabat, itu orang munafik. Yang munafik enggak disebut sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang Yahudi, keturunan Yahudi ya. Abdullah bin Ubay. Itu orang-orang munafik. Dia yang mengomporin para sahabat supaya enggak ikut perang Uhud. Begitu. Jadi dia ini waktu perang Uhud, dia bilang, jangan ikut perang. Kenapa emang jangan ikut perang? Mereka banyak loh jumlahnya sekarang, balas dendam lo ikut perang Badr. Akhirnya sepertiga kaum muslimin pulang. Gara-gara dia tuh. Gara-gara penggembos jihad itu namanya, penggembos jihad. Zaman sekarang banyak juga begitu kan. Warga Gaza ayolah ngungsi ngapain jihad? Penggembos jihad. Ente enggak ikut jihad jangan suka ngegembosin jihad. Begitu. Enggak boleh. Keturunan pemikirannya Abdullah bin Ubay. Munafik Abdullah bin Ubay ini. Anaknya sampai geram ke Nabi. Ya Nabi, boleh enggak saya bunuh ayah saya? Ya, anak saya bilang begitu. Karena tahu bapaknya munafik. Munafik itu bukan muslim, kafir. Bukan sahabat, ya. Bukan sahabat. Begitu. Jadi semua sahabat itu adil. Semua sahabat itu adil. Maka tidak boleh menganggap ada sahabat yang keliru dalam syariat. Kenapa? Karena Allah telah memaafkan. Selama mereka meninggal dalam keadaan muslim. Begitu. Termasuk misalnya kalau kita melihat perselisihan antara Muawiyah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Maka para ulama mengatakan Ali bin Abi Thalib dapat 2 pahala, Muawiyah dapat 1 pahala. Karena ijtihad Muawiyah keliru pada saat itu. Ijtihadnya Ali yang benar. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ajma'in seluruhnya, sahabat seluruh. Amma ba'd. Maka setelah itu, maka setelah itu. Nah, di sini ternyata Kiai Haji Hashim Asy'ari langsung menyebutkan beberapa riwayat baik itu dari Nabi maupun perkataan ulama mengenai pentingnya adab. Adab itu apa sih? Adab itu apa aja? Kamu belajar adab ya di Kutab. Iman sebelum Al-Qur'an. Adab sebelum ilmu, gitu enggak? Di Kutab kan begitu. Adab sebelum ilmu, iman sebelum Al-Quran. Ini tagline-nya bagus sekali, Masya Allah. Maka malu kalau misalnya ada anak Kutab yang gak beradab. Aib, tercela. Jangankan anak Kutab, kaum muslimin secara umum aja gak beradab, malu. Apalagi anak Kutab yang sehari-hari belajarnya adab. Jangan sampai adabnya diamalkan hanya di kelas aja. Di luar kelas malah nggak beradab, sama gurunya beradab, sama orang tuanya nggak beradab. Ini kadang ada sebagian orang seperti itu. Maka keliru itu, ya. Begitu. Adab itu adalah budi pekerti. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghargai, menghormati orang lain, menghormati ilmu dan lain sebagainya. Maka di mana pentingnya adab? Di sini disampaikan faqad ruwiya. Nah, ruwiya di sini bukan bermakna lemah ya. Tapi maksudnya hadisnya mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Mu'allaq itu digantungkan, gak disebutin sanadnya. Ini riwayat Baihaqi, ada di Sunan Kubra kalau nggak salah ya. Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha. Maka ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya hasan. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, haqqul waladi ala walidihi. Hakul walad maksudnya yang mesti diberikan kepada anak. Nah, ini berarti buat orang tua hadisnya. Yang mesti diberikan kepada anak dari orang tuanya. Nah, ini calon orang tua penting nih. Apalagi yang sudah jadi orang tua. Apa saja yang mesti diberikan dari orang tua kepada anaknya? Kita sering ngomongin anak durhaka. Ada yang disebut orang tua durhaka. Apa itu? Yang tidak memenuhi hak ini. Itu namanya orang tua durhaka.
Ya, jadi kalau misalnya ada anak-anak yang bilang, Ustadz kalau ceramah anak durhaka lagi, anak durhaka lagi. Ada nggak orang tua durhaka? Ada. Orang tua durhaka ada. Apa cirinya orang tua durhaka? Orang tua yang tidak memenuhi hak anak-anaknya. Apa saja? Yang pertama, ayyuhsinasmahu, memberikan nama yang baik, atau yuhassin, boleh yuhsin, ahsana yuhsinu atau hasana yuhassinu boleh. Jadi di sini berasal dari ahsana yuhsinu atau hasana yuhassinu. Yuhsinu boleh, ahsan. Memberikan nama yang baik, memperbaiki namanya. Memperbaiki namanya. Ahsana yuhsinu, memperbaiki namanya. Maka kalau antum punya anak, bahkan kalau belum punya anak, saya dulu waktu kuliah itu sering coret-coret, bahkan waktu SMA sering coret-coret. Nanti kalau saya punya anak namanya apa ya? Kuliah. Cuma pikir-pikir lagi, kayaknya walaupun bagus kurang cocok gitu di Indonesia. Ya, begitu. Ya, tulis nama-nama yang baik, dan sebaik-baiknya nama adalah nama-nama yang orang itu ketika melihat atau ketika menyebut namanya ingat Allah, dipuji. Ya. Makanya sebaik-baik nama adalah misalnya Nabi mengatakan Abdullah, kan ingat Allah langsung. Abdullah, ingat Allah pasti. Cuma kalau di Indonesia nama Abdullah dipanggil Bedul, gitu, nggak enak jadinya ya. Ya teman saya ada Abdullah panggilnya Bedul, padahal bagus, nama bagus. Abdullah, panggil Bedul, jelek. Nama Yusuf dipanggil Ucup. Orang Indonesia gitu, orang Indonesia. Makanya dulu itu waktu mau bikin nama, pikirin juga nanti dipanggilnya bakal apa kan? Kata mamanya Ezra gitu. Pikirin juga nanti dipanggilnya bakal siapa? Kayak nggak tahu orang Indonesia aja kata gitu. Bener juga. Berarti kira-kira ketika dipanggil itu panggilannya tetap bagus. Nah, nggak jadi jelek gitu panggilannya. Termasuk ketika Ezra lahir. Siapa ya nama itu? Banyak tuh. Pilihannya banyak, tiba-tiba jadi banyak dan bingung. Wah, ini bagus lah. Nama Nabi Ezra dari kata Uzair, doa supaya jadi Nabi seperti Nabi Uzair. Tahu nggak Nabi Uzair itu penghafal Taurat di zaman Nabi Musa. Jadi nggak ada yang hafal Taurat kecuali Uzair waktu itu. Nabi Uzair, Ezra. Bahasa Aramnya Ezra, bahasa Arabnya Uzair. Begitu. Kemudian Ezra, belakangnya apa? Orang Indonesia nggak bisa satu aja biasanya gitu. Belakangnya Aslan, diambil dari pahlawan Turki, Arsalan atau Arslan atau Aslan. Itu pahlawan Turki, Ali Arsalan. Artinya kalau secara bahasa singa, Aslan itu singa. Begitu. Ya, maka harapannya adalah supaya jadi orang berani, soleh seperti Nabi Uzair, pemberani seperti Ali Arsalan dan singa. Udah kan memenuhi hak, sudah terpenuhi haknya? Sudah, alhamdulillah. Aisyah itu kata Aisyah. Aisyah itu Aisyah. Aisyah itu Aisyah. Bahasa lainnya Aisyah itu Aisyah. Oh, nama istri Nabi kurang baik apa? Muhammad Syafi'i. Nama Nabi, nama imam, udah jangan sampai keberatan nama. Yang terakhir Ibrahim Fazari, bapaknya para nabi. Fazari diambil dari nama ulama. Begitu, alhamdulillah. Maka antum kalau punya anak siapkan nama terbaik. Jangan asal keren seperti anak-anak generasi apa namanya? Generasi Alpha yang namanya itu curhat-curhat namanya lah. Campur X, C, K, H. Aduh, nama udah pusing lah bacanya kayak gimana. Gitu ya. Itu ya nggak apa-apa sih, cuma orang Indonesia ribet juga kan kayak gitu. Baik. Kemudian yang kedua, wa yuhsina murdi'ahu, dan membaguskan, memperbaiki susuannya, persusuannya. Maksudnya apa? Ibu susunya, ibu yang akan menyusuinya. Maka di sini ada dua makna. Yang pertama maksudnya adalah mencari ibu kandung yang terbaik, berarti yang solehah. Yang kedua, kalau nanti ibu kandungnya tidak bisa menyusui, maka cari juga ibu susuan yang solehah juga, jangan asal. Maka berarti kita atau antum sekalian, kalau nanti nikah harus cari wanita yang solehah.
Seperti ayahnya Ibnul Jazari. Dan yang menarik dari kisah ayahnya Ibnul Jazari adalah beliau itu doanya minta anak, bukan minta istri ya. Ya Allah, berikanlah saya anak yang soleha ahlul Quran. Afwan, anak yang soleh ahlul Quran. Belum nikah tuh, belum nikah. Jadi belum nikah udah minta anak. Kenapa mintanya anak yang soleh? Karena kalau Allah mau ngasih anak yang soleh, pasti dikasih istri yang soleha. Nah gitu, itu luar biasa itu. Visioner, ayahnya Ibnul Jazari itu visioner. Maka antum doa seperti itu juga, silakan. Supaya dapat ibu yang baik bagi anak-anak. Maka di antara hak orang tua adalah memberikan ibu yang baik buat anak. Mama baik enggak? Kurang baik apa mama sama kamu? Subhanallah. Ya, udah yang kedua sudah terpenuhi haknya. Yang ketiga wayuhsina adabahu, dan memperbaiki adabnya. Dengan apa? Dengan pembelajaran. Seperti misalnya apa? Misalnya Nabi memerintahkan kalau anakmu, ajarkanlah anakmu sholat di usia 7 tahun. Diajarin gak sholat? Diajarin gak puasa? Diajarin gak baca Quran? Aja. Ya. Dan pukullah anakmu kalau gak sholat di usia 10 tahun. Dipukul, boleh dipukul, boleh. Kalau bermaksiat, meninggalkan sholat, enggak puasa, terjerumus kepada dosa-dosa, itu boleh dipukul. Tapi mau sampai kapan dipukulin? Masa nunggu dipukulin baru tobat? Masa nunggu dipukulin jadi anak baik? Justru sebagai seorang anak jangan nunggu dipukul. Tapi kayaknya setiap anak gak ada yang gak pernah kena pukulannya. Rata-rata pernah dipukul sama orang tuanya. Dan kita anggap itu adalah bagian dari hak yang harus diberikan atas kita. Terutama anak laki-laki, kayaknya anak perempuan kayaknya jarang kena pukul. Anak laki-laki wajar kena pukul. Oh, berarti itu adalah kebaikan. Karena orang tua kita ingin kita menjadi orang yang beradab dan melaksanakan perintah Nabi bahwa boleh memukul anak-anaknya kalau dia bermaksiat. Begitu ya. Seperti itu. Ini yang pertama, hadis dari Nabi SAW bahwa ternyata beradab itu penting, sampai-sampai disebutkan orang tua wajib mendidik adab anak-anaknya, wajib 3. Maka kalau ada orang tua yang tidak memenuhi hak ini, berarti durhaka dia sama anak-anaknya. Orang tua yang gak peduli anaknya mau kayak gimana, anaknya soleh atau enggak. Orang tua yang ya acuh tak acuh lah, mau anaknya kayak gimana, mau jadi anak metal, mau jadi anak punk, mau auratnya diumbar kemana-mana, mau joget-joget, bahkan kemudian ikut-ikutan joget-joget di depan kamera, di TikTok. Nah ini berarti orang tua yang rusak kan? Iya kan? Ada kan orang tua yang malah sama anaknya joget-joget di depan TikTok. Aduh, gimana ini? Ya. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Kemudian disebutkan wa'an ibni Sirin. Masih ingat gak kisah Ibni Sirin? Muhammad bin Sirin. Beliau ini orang tuanya Muhammad itu budaknya Anas. Budaknya Anas bin Malik. Muhammad bin Sirin budaknya Anas bin Malik. Kemudian lahir seorang ayahnya Muhammad bin Sirin. Sirin berarti. Sirin itu budaknya Anas. Kemudian punya anak namanya Muhammad bin Sirin. Nah, Muhammad bin Sirin ini orang yang sangat soleh, berilmu, namun pernah mencela orang yang bangkrut. Bukan mencela sebetulnya, ada orang yang bangkrut. Beliau bilang, si bangkrut. Si bangkrut. Kemudian, saya lupa, 20 atau 40 tahun kemudian ya. 20 tahun kemudian kalau nggak salah, maka beliau dipenjara. Ibnu Sirin dipenjara. Gara-gara apa? Gara-gara bangkrut, usahanya banyak utang. Nggak bisa ngelunasin. Kemudian beliau nangis, kata teman-temannya, kata para sahabatnya, ngapain nangis? Kan ujian dari Allah. Maksudnya kayak bukan orang beriman gitu. Yang saya tangisin bukan itu, yang saya tangisi adalah saya ingat dosa saya 20 tahun yang lalu. Emang kenapa dosanya? Saya dulu pernah manggil seseorang si bangkrut. Masya Allah. Jadi bangkrut, hati-hati nih. Orang yang suka mencela orang lain, maka dia akan diuji pada hal yang sama. Orang yang suka mencela orang lain dengan suatu julukan buruk, ia akan diuji dengan hal yang sama.
dengan itu. Misal ada suka orang yang dasar pezina, pelacur gitu ya. Bisa jadi nanti dia akan diuji dengan hal yang sama. Diuji dengan wanita, diuji dengan ada misal dasar ente orang tukang mabok gak akan pernah masuk surga misalnya begitu ya. Jadi ada celaan yang berlebihan, bisa jadi nanti dia akan diuji dengan minuman keras juga. Maka jangan pernah mencela berlebihan walaupun mereka bermaksiat. Begitu, jangan pernah mencela berlebihan kalaupun mereka bermaksiat. Demikian. Ini Ibnu Sirin, kisah Ibnu Sirin radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, kanu di sini adalah para sahabat dan tabi'in. Kanu, para sahabat dan tabi'in itu yata'allamunal huda, mereka mempelajari al-huda, dalam sebuah riwayat al-adab. Dalam riwayat yang lain apa? Al-adab. Mereka mempelajari adab kama yata'allamunal ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Makanya para ulama mengatakan huda di sini bisa bermakna tauhid dan juga bisa bermakna tazkiyatun nafs. Jadi mempelajari tauhid dan akidah dan akhlak, biasa satu paket ya, akidah dan akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Begitu. Maksudnya ilmu di sini fikih. Ya, jadi jangan sampai fokus di fikih, akidah dan akhlak. Berikutnya wa anil Hasan al-Bisri atau Basri atau Basori. Wa anil Hasan al-Bisri atau al-Basri atau al-Basri radhiyallahu an qala in kana ar-rajulu, bahwa sebaiknya seorang laki-laki la yakhruja fi adabi nafsihi sinina thumma sinin. Bahwa seorang laki-laki itu mestinya keluar. Buat apa? Buat mempelajari adab pada jiwanya sinina thumma sinin, selama bertahun-tahun. Jadi harusnya seorang laki-laki itu keluar buat belajar adab selama bertahun-tahun. Jadi belajar adab itu bukan perkara yang ringkas, yang singkat. Harus bertahun-tahun belajarnya. Begitu. Wa an Sufyan bin Uyainah ahli hadis Mekah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Sufyan bin Uyainah ahli hadis Mekah, gurunya Imam Asy-Syafi'i dan juga gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma yang menarik, Sufyan bin Uyainah pernah ditanya beberapa masalah hadis sama murid-muridnya. Ya Syekh, kok hadis ini begini, hadis ini begitu? Tanya sama dia. Sama siapa? Sama Muhammad Ibnu Idris. Nanya riwayat sama saya, nanya diroyah sama dia. Makanya Imam Ahmad itu dari Irak, pengen belajar hadis, awalnya ke Mekah. Bersama Imam Al-Humaidi, berdua, sahiban. Tapi nyampe Mekah, Imam Ahmad enggak datang ke Sufyan bin Uyainah. Malah belajar sama Imam Asy-Syafi'i yang secara usia lebih muda daripada Sufyan bin Uyainah, enggak jauh sama Imam Ahmad usianya. Imam Humaidi protes. Ya Ahmad, kita jauh-jauh datang ke sini, ente malah duduk di majelisnya anak muda. Bukannya kita mau belajar hadis ke Sufyan bin Uyainah. Maka kata Imam Ahmad, kita nggak dapat sanad yang tinggi, insya Allah dapat sanad yang rendah. Nggak masalah, tetap dapat sanad. Tapi kalau kita kelewatan penjelasan dari anak muda ini, kata ente anak muda, kalau penjelasan dari beliau, saya belum tentu mendapatkan orang yang semisal dengan beliau. Oh, kehebatan Imam Asy-Syafi'i. Hasil didikan siapa? Ya hasil didikan Sufyan bin Uyainah sebetulnya. Ya, begitu. Cuma Sufyan bin Uyainah sering menyerahkan kalau ada masalah ke Imam Syafi'i. Ini ketawaduan Syekh Sufyan bin Uyainah. Ya, luar biasa. Imam Syafi'i di Mekah belajar kepada Syekh Sufyan bin Uyainah, di Madinah belajar kepada Imam Malik, di Kufah belajar kepada Muhammad Ibn al-Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Apa yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu adalah mizanul akbar, timbangan yang besar. Jadi beliau menganalogikan, menggambarkan Nabi Muhammad sebagai mizan yang besar. Wa alaihi tu'radul asya, maka ditampakkan dalam diri beliau itu ala khuluqihi, ditampakkan berbagai macam hal, di mana di akhlaknya ditampakkan hal-hal yang baik. Wasiratihi, perjalanan hidupnya ditampakkan hal-hal yang baik. Wahudahu, dan di petunjuknya ditampakkan hal-hal yang baik.
fama wafaqaha, siapa saja yang kehidupannya sesuai dengan akhlaknya Nabi, fahuwal haqq, maka dia berada di atas kebenaran. Wa ma khalafaha, dan siapa saja yang kehidupannya menyelisihi akhlak Nabi, fahuwal batil, maka dia berada di atas kebatilan. Allahu a'lam bishawab. Wa anni Habib ibni Syahid, juga dari Habib bin Syahid, qala li ibnihi, beliau berkata kepada anaknya, ishabil fuqaha, maka apa kata beliau? Ishabil fuqaha, bersahabatlah dengan para ahli fikih. Maksudnya jadikanlah ahli fikih sebagai tempat duduk, ya, tempat bareng. Jadi jangan duduk-duduk sama orang lain, duduk sama ahli fikih. Tapi apa yang kata beliau? Terus apa yang belajar dari mereka, belajar apanya? Wa ta'allam minhum adabahum. Ya, menarik ya. Suruh sering duduk sama ahli fikih untuk belajar fikih. Untuk belajar apa? Untuk belajar adab, Masya Allah. Dan inilah pentingnya talaqi. Kita tidak akan bisa belajar adab lewat kitab sebetulnya. Kita hanya bisa belajar adab lewat apa yang kita lihat dari guru-guru kita. Makanya sering-seringlah hadir di majelis-majelis ilmu yang di sana banyak berkumpul para ulama. Kita bisa melihat adab yang sangat luar biasa. Begitu. Fa inna dzalika ahabbu ilayya. Kenapa kau belajarnya adab? Karena hal tersebut lebih aku cintai. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Maka itu lebih aku cintai daripada memperbanyak hadis. Begitu kata beliau. Wa qala Ruwaim, berkata Ruwaim radhiyallahu an kepada anak juga, ya bunai, wahai anakku, ij'al ilmuka milhan, jadikanlah ilmumu ibarat garam, wa adabaka daqiqan, dan jadikanlah adabmu ibarat tepung. Pertanyaannya, kalau antum bikin masakan, bikin makanan, tepung sama garam banyakan mana? Banyakan tepung. Maka harus lebih banyak adab daripada ilmu. Itu maksudnya. Jadi ilmu itu garam aja. Kan sebagian orang bilang akhlak itu ibarat penyedap rasa. Bukan, akhlak itu sayurannya. Penyedap rasa itu ilmunya. Harusnya begitu. Dibalik. Kita mikirnya kan akhlak itu penyedap rasanya. Kalau misalnya hidup tanpa akhlak, enggak ada rasanya, hambar rasanya. Enggak, kata para ulama enggak begitu. Justru adab itu sayurannya. Ilmu itu penyedap rasanya. Jadi kalau kita mau masak sop, adab itu adalah daging ayam dan sayuran. Itulah adab. Ilmu itu apa? Ilmu itu penyedap rasanya. Nah, jangan dibalik. Dakiknya itu adab. Tepungnya itu adab. Adonannya itu adab. Garamnya itu ilmu. Jangan dibalik. Subhanallah. Luar biasa ya. Begitu harusnya. Kita mikir kebalik ternyata. Nah, kita mikir kebalik. Berarti harus banyak adab daripada ilmu. Ya. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, ini ya, Mubarak. Masih ingat kisah Mubarak? Al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu anaknya Al-Mubarak. Siapa Al-Mubarak? Al-Mubarak itu budak. Beliau bekerja di kebun delima sebagai penjaga kebun delima. Jadi beliau ini budak, Al-Mubarak ini budak, kerja kepada tuannya, bertugas sebagai penjaga kebun delima. Pada satu kesempatan, pada satu hari, kemudian tuannya ini, pemiliknya ini kedatangan tamu. Maka dipanggillah Al-Mubarak, ya Mubarak, tolong ambilin buah delima yang manis-manis buat tamu saya. Mubarak bingung, yang manis kayak gimana ya? Maka beliau pun memetik, ya udahlah, asal aja lah. Petik, kasihlah. Ternyata banyakan yang asam daripada yang manisnya. Mubarak, gimana ente nggak paham, nggak bisa ngebedain mana yang manis mana yang asam di antara buah delima ini? Ya Tuan, ya Sayyidi, kata beliau, saya ini bertahun-tahun di sini bertugas menjaga kebun.
bukan nyicipin buah delima. Subhanallah, tuannya kaget. Belum pernah nyicipin, belum pernah. Subhanallah, tuannya kaget. Ini orang luar biasa kalau begitu. Jaga kebun bertahun-tahun, enggak tahu mana buah delima yang matang kayak gimana. Subhanallah. Saking jujurnya, tugasnya jaga kebun. Maka beberapa hari kemudian tuannya nanya ke Mubarak, "Ya Mubarak, saya punya pertanyaan." Kata orang soleh, "Saya punya pertanyaan." Apa pertanyaannya? Kalau misalnya ada orang punya anak perempuan, itu dinikahin sama siapa? Paling layak, paling cocok dinikahin. Kalau antum ditanya, nikahin sama saya aja. Mubarak kayak gitu jawabannya. Mubarak bilang, "Ya tuanku, orang-orang Arab dahulu, orang-orang Arab jahiliyah, nikahin anak-anak mereka itu melihat nasab, keturunan yang mulia atau bukan, anak besar atau bukan. Sedangkan orang-orang Yahudi melihat hartanya, kaya atau enggak. Dan orang-orang Nasrani melihat rupanya, ganteng atau cantik. Adapun orang-orang beriman maka menikahkan anak-anak mereka pada orang-orang yang soleh dan bertakwa." Maka tuannya pun takjub dan mengatakan, "Subhanallah, aku tidak pernah menemukan laki-laki yang lebih bertakwa dari dirimu. Maka aku nikahkan anakku padamu." Dinikahkan anaknya. Cuma kata bapaknya ini, "Cuma anakku lumpuh, buta dan tuli." Mubarak bingung, wah, ya udahlah, bapaknya soleh, enggak masalah. Ternyata ketika bertemu dengan istrinya cantik. Tidak lumpuh, tidak buta dan tidak tuli. Maka dijelaskan, "Aku lumpuh karena aku tidak pernah keluar rumah ini kecuali untuk menjalankan ketaatan pada Allah. Dan aku tidak pernah melihat sesuatu yang haram, dan aku tidak pernah mendengar sesuatu yang haram," kata istrinya tersebut. Maka dari pernikahan yang penuh berkah ini lahirlah Abdullah ibnil Mubarak, ulama besar, mujahid. Abdullah ibnil Mubarak ini kalau perang selalu pakai penutup wajah. Dan pernah beliau ini menghajar gerbang benteng sendirian. Yang lain gak ada yang bisa ngehancurin. Beliau maju, juger, hancur. Dan ketika berbalik, si syalnya itu jatuh. Wah, Abdullah bin Mubarak ternyata, Masya Allah gitu. Pahlawan luar biasa. Langsung ditutup lagi, beliau pun pergi. Maka orang-orang kemudian bercerita, "Tahu gak siapa yang ngancurin benteng itu?" "Siapa?" "Abdullah bin Mubarak." Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak? Beliau banyak petua-petua yang bagus, subhanallah. Kata kalimat-kalimat itu bagus. "Nahnu ila qalilin minal adab ahwajun mina ila katsir minal ilm." Apa kata beliau? Kita ini lebih butuh sedikit adab dibandingkan banyak-banyak ilmu. Kata beliau, sedikit adab itu sudah cukup bagi kita sebetulnya untuk menghadapi hidup dibandingkan banyak-banyak ilmu. Masya Allah. Kayak gitu harusnya. Enggak butuh banyak ilmu, yang penting adab walaupun sedikit. Wa qila li Imam Asy-Syafi'i, juga dikatakan pada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, "Kaifa syahwatuka lil adab?" Bagaimana syahwatmu, keinginanmu terhadap adab? Bagaimana perasaanmu terhadap adab? Ditanyakan begitu kepada Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, faqala Imam Syafi'i, "Asma'u bil harfi minhu," maka aku mendengar satu huruf tentang adab, itu maka fatawadda a'dha'i, maka kemudian seluruh anggota tubuhku menjadi cinta. Masya Allah. Kata Imam Syafi'i begitu. Perasaannya ketika mendengar adab itu, maka seluruh tubuh menjadi cinta. Anna laha isma'an tatana'amma bih. Kenapa? Karena ternyata kalimat-kalimat tentang adab, kata Imam As-Syafi'i, adalah kalimat yang ketika didengar itu melahirkan kenikmatan. Subhanallah, kata Imam Asy-Syafi'i. Sesuatu yang bisa dinikmati. Waqilalah, kemudian dikatakan kepada beliau, ditanya lagi, kaifa talabuka lahu? Terus gimana cara nyari adab? Gimana semangatmu dalam mencari adab? Sesemangat apa dirimu mencari adab? Qala, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, talabul mar'ah al-mudillah waladaha walaysa laha ghairuh. Maka kata beliau, mencari adab itu ibarat seorang perempuan yang anaknya hilang, walaysa laha ghairuhu, dan gak punya anak lain selain anak tersebut. Kira-kira gimana tuh orang tua itu nyarinya?
Gimana luar biasa kan? Itulah harusnya kita nyari adab itu harus seperti seorang ibu yang sedang mencari anak satu-satunya yang hilang. Jadi itulah harusnya kita menuntut adab. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ini minimal sampai selesai muqaddimah lah ya. Dikit lagi. Khair. Waqala, saya percepat. Waqala ba'duhum tauhidu yujibul iman. Maka para ulama mengatakan tauhid itu melahirkan iman. Faman la imanalah la tauhidalah. Siapa saja enggak punya iman pasti enggak punya tauhid. Wal iman yujibu syariah. Dan yang namanya iman wajib melahirkan syariah. Ini sebagai bantahan juga kepada orang-orang tasawuf yang katanya masa tingkatan iman tertinggi masih sholat. Enggak, harus ada syariah. Enggak bisa langsung ma'rifah. Maksudnya ma'rifah itu harus tetap dengan syariah. Wal iman yujibu syariah. Maka iman itu wajib melahirkan syariah. Faman la syariatalah la imanalah. Siapa yang enggak bisa melaksanakan syariat berarti dia enggak beriman. Berarti orang-orang sufi yang enggak melaksanakan syariat ya sama dengan tidak beriman sebetulnya. Wala tauhidalah, dan dia juga berarti orang yang bukan bertauhid. Wasyari'atu tujibul adab, dan yang namanya syariat harus melahirkan adab. Rajin sholat, rajin puasa dan zakat harus melahirkan adab. Faman la adabalah, maka siapa yang enggak punya adab berarti dia enggak punya syariah, la syari'atalahu wala imanalahu, berarti orang yang enggak beriman, wala tauhidalah, dan juga orang yang kurang tauhidnya. Maka beliau mengatakan sebagai kesimpulan, fahadhihi kulluha nususun sharihah, maka semua ini adalah nas yang sangat jelas, wa aqwalun muayyadatun binuril ilhami, dan semua perkataan yang lahir dari cahaya ilham, mufsihatan bi'uluwi makanatil adabi, yang menjelaskan tingginya kedudukan adab, busarrihatan bi anna jami'al a'mali, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh amal diniyah, bahwa seluruh amal-amalan agama ini qalbiyatan kanat au badaniyatan, mau itu amalan hati atau amalan badan, qauliyatan au fi'liyatan, mau berupa perkataan atau perbuatan, la yu'tabaru syai'un minha illa in kana mahfufan ya bil mahasinil adabiyah. Maka segala macam amal perbuatan perkataan kita itu enggak bernilai apa-apa. La yu'tabar syai', tidak bernilai apa-apa. Illa kecuali in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah, kecuali apabila dibungkus dengan adab yang baik. Wal mahamidis sifatiyah, dan sifat karakter yang mulia. Wal makarimil khuluqiyah, dan akhlak yang mulia. Wa bi anna tahliyatal amali bil adab ajilan alamatu qabulihi ajilan. Oleh karena memang terhiasnya amal-amal kita dengan adab di dunia. Jadi begini, kalau ada orang yang rajin beramal soleh dan adabnya bagus di dunia, itu ciri bahwa amal-amalannya diterima di akhirat. Alamatu qabulihi ajilan, di akhirat. Maka kalau misalnya kita ingin tahu orang yang soleh beneran, lihat adabnya. Berarti kalau misalnya ada orang penghafal Quran tapi masih maksiat, ya berarti khawatirnya itu menjadi ciri dia hafalannya gak diterima di akhirat. Kalau misalnya ada orang yang belajar fikih dalam-dalam tapi ternyata durhaka sama orang tua, maka dikhawatirkan fikihnya itu gak bermanfaat di akhirat nanti. Maka kalau misalnya ngelihat ada kiai yang cabul misalnya, ya jangan salahkan kiai sama jangan salahkan pesantrennya, jangan salahkan agamanya. Itu menunjukkan bahwa ilmu yang dia miliki ternyata bermasalah di akhirat. Berarti ada yang salah. Entah niatnya, entah pemahamannya, ada yang salah. Kenapa? Karena ilmu yang benar harus melahirkan adab. Ilmu yang benar harus melahirkan akhlak. Ilmu yang benar harus melahirkan sikap yang mulia. Begitu. Wa bi annal adaba kama yahtaju ilaihil muta'allim fi ahwali ta'allumihi yatawaqqafu alaihil mu'allim fi maqamati ta'limihi. Dan sesungguhnya adab itu sebagaimana memang adab sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu dalam keadaan belajarnya, juga sangat dibutuhkan oleh para guru
dalam keadaan mengajarnya. Walamma balagot rutbatul adabi ila hadhil martabah. Dan kalau kita sudah paham bahwa kedudukan adab itu sangat tinggi, wa kanat madariku mufassalatan khafiyah, namun ternyata dalam menelitinya banyak masalah-masalah yang belum diketahui. Begini, adab itu sangat tinggi, tapi banyak orang yang belum paham. Maka da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaihi. Maka beliau pun kemudian terpanggil untuk menjelaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Begitu. Wa usri takrari tauqifihim atau taufiqihim. Ini kayaknya sih ya kalau dilihat konteks lebih tepat taufi bukan tauqi. Ini sepertinya apa? Sepertinya typo ini. Taufiqihim. Taufiqihim itu memberikan petunjuk. Taufiqihim memberikan petunjuk. Jadi kata beliau, adab itu kan sangat dibutuhkan. Namun sulit untuk mengulang-ulang pengajaran kepada murid. Ya kan kalau diulang terus kan sulit begitu. Ila jam'i hadzal risalah, maka beliau pun terpanggil untuk menulis risalah ini. Tadhkiratan li nafsi, sebagai pengingat bagi diri sendiri, walil qasirina min abna'i jinsi, dan juga orang-orang yang membutuhkan dari kalangan jenisku. Maksudnya orang-orang yang sama denganku yang butuh ini semuanya. Wasamaituha, dan aku beri judul kitab ini atau risalah ini Adabul Alim wal Muta'alim. Nafa'allahu biha fil hayah wa ba'dal mamat innahu waliyul hasanat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini kitab yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan semoga kita juga diberikan kesempatan untuk mempelajarinya dengan mudah, memahaminya serta mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri apa yang tanyakan dipersilakan. Ini baru muqaddimah. Jadi kurang lebih demikian. Jadi alasan kenapa beliau menulis kitab ini adalah karena adab itu sangat penting. Namun banyak hal yang belum diketahui, yang masih tersembunyi. Sedangkan untuk mengingatkan murid kan nggak bisa terus-menerus dilakukan, maka butuh tulisan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nanti di bab yang pertama beliau menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama. Sebagian sudah kita bahas. Sebagiannya sudah kita bahas ketika kemarin di masa orientasi ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Khair, ada yang tanyakan? Tidak ada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beradab di dunia, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam adada ma'lumatika wa adada kalimati kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil qadir. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.